Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS, kembali lagi di pelajaran saya, pelajaran biologi lintas minat. Hari ini kita masuk ke bab 8 tentang kingdom plantae. Plantae itu sendiri dia adalah tumbuhan. Ya, kingdom plantae itu kingdom yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Oke, kita next. Sebelumnya jangan lupa komen di Google Classroom untuk menandakan kalau kamu hadir di pelajaran saya. Tulis nama lengkap, kemudian hadir. Contohnya Firki, Eka, Iswara, kemudian tulis hadir seperti itu. Ini untuk menandakan kamu sudah sesuai dengan komitmen yang saya minta. Silakan kalian isi daftar hadir terlebih dahulu. Ya, Kingdom Plantae. Kompetensi dasarnya adalah mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan ciri-ciri divisi dalam dunia tumbuhan atau plantae. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan peranan tumbuhan bagi kelangsungan hidup di bumi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan berbagai jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dan pengelompokan menurut ciri divisinya dan menyusun laporannya. Untuk hari ini materi pembelajaran yang kita bahas, yang kita pelajari, yang pertama ciri-ciri kingdom plantae atau kingdom tentang tumbuhan itu apa saja. Kemudian yang kedua klasifikasi kingdom plantae. Kemudian yang ketiga peran kingdom plantae. Nah, untuk klasifikasi kingdom plantae ini terbagi menjadi dua. Ada tumbuhan yang tidak berpembuluh, kemudian ada yang tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh apa saja nanti coba dijelaskan, kemudian ciri-cirinya apa saja coba dijelaskan nanti, kemudian peranannya apa saja untuk tumbuhan ini sendiri nanti saya jelaskan juga. Nah, kamu kan sudah pernah lihat tumbuh-tumbuhan ya, bukan pernah lagi setiap hari lihat tumbuhan. Banyak sekali di sekitar rumah kamu, tumbuh-tumbuhan kemudian yang kamu makan, yang kamu gunakan. Nah, sebenarnya apa sih ciri-ciri dari kingdom plantae atau kingdom yang mempelajari tentang tumbuhan ini sendiri? Kira-kira apa? Oke, saya coba jawab di sini. Ciri-ciri kingdom plantae itu sendiri adalah yang pertama, dia eukariotik, kemudian yang kedua, dia bersifat multiseluler, kemudian yang ketiga, dapat berfotosintesis dan memiliki klorofil, kemudian memiliki dinding sel dan organisme autotrof. Ya, reproduksinya generatif dan vegetatif. Saya coba jelaskan satu persatu menggunakan pen. Yang pertama, ini dia ciri-cirinya adalah eukariotik. Eukariotik ini sendiri adalah sel yang memiliki inti serta memiliki eukariotik adalah sel yang memiliki inti serta memiliki organel lainnya selain inti sel atau nukleus. Jadi ini itu, saya coba tulis. Ini adalah organel yang memiliki inti sel, ya. Kemudian dia multiseluler. Multiseluler ini artinya organisme dengan banyak sel. Ya kan, ada uniseluler, ada multiseluler. Masih ingat gak? Ini adalah organisme dengan banyak sel. Nah, kemudian untuk tumbuhan atau plantae dia dapat berfotosintesis. Karena dia memiliki apa? Memiliki klorofil. Klorofil ini itu apa sih? Klorofil ini itu adalah zat hijau daun. Zat hijau daun. Sedangkan fotosintesis itu apa sih? Ya kan? Fotosintesis ini artinya tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri sehingga dia bersifat organisme autotrof. Atau organisme autotrof itu apa sih? Organisme yang dapat membuat makanannya sendiri
dengan bantuan energi cahaya matahari dan energi kimia. Ya. Kemudian memiliki dinding sel, selanjutnya reproduksi secara generatif dan vegetatif. Reproduksi generatif dan vegetatif. Jadi tumbuhan atau plantae itu memiliki dua cara reproduksi. Yang pertama generatif, kemudian yang kedua vegetatif. Nah, untuk vegetatif ini sendiri, dia terbagi menjadi dua lagi. Ada vegetatif alami, kemudian ada vegetatif buatan. Untuk penjelasan dari reproduksi generatif itu apa? Reproduksi generatif ini adalah reproduksi yang dilakukan dengan kawin atau seksual, di mana terjadi pembuahan sel kelamin jantan yang disebut sebagai benang sari dengan sel kelamin betina yang disebut sebagai putik melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Contoh-contoh tumbuhan yang menggunakan reproduksi generatif itu tumbuhan apa saja? Ada jagung, padi, gandum, bunga mawar, kembang sepatu, kemudian bunga matahari, bunga anggrek, jambu, jeruk nipis, dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang sering kamu lihat. Pokoknya dia berbentuknya biji itu menggunakan generatif. Ya, dari bibit, biji itu dia generatif. Nah, kemudian untuk reproduksi vegetatif itu apa? Reproduksi yang dilakukan dengan tak kawin atau seksual, di mana tidak terjadi pembuahan di dalamnya. Nah, ada yang alami, ada yang buatan. Contoh vegetatif alami, misalnya akar tinggal. Itu contoh tumbuhannya ada lengkuas, jahe, kunyit, dan yang lainnya. Kemudian umbi lapis, contohnya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan yang lainnya. Masih banyak lagi contoh-contoh tumbuhan yang menggunakan vegetatif alami. Kemudian vegetatif buatan itu dengan cara cangkok, misalnya jambu, kemudian dengan cara stek, misalnya singkong, dengan cara okulasi, misalnya jeruk nipis. Apakah yang vegetatif buatan hanya eh, vegetatif buatan aja reproduksinya? Tidak, ada juga tumbuhan yang dengan dua cara reproduksi. Misalnya nih ya, contohnya jambu. Jambu, nih ya, jambu bisa dengan cara reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif buatan. Ya, kalau yang buatan dia dengan cara cangkok. Kalau misalnya yang generatif itu melalui biji, ya. Kemudian apalagi jeruk nipis. Ini juga ada yang okulasi vegetatif, ya kan? Vegetatif buatan itu jeruk nipis dengan cara okulasi, kemudian yang jeruk nipis satunya lagi itu dengan cara reproduksi generatif, ya. Jadi bisa dengan cara generatif dan vegetatif. Jambu, jeruk nipis, dan ada beberapa tumbuhan juga yang lainnya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh tumbuhan yang dengan cara reproduksi. Ini perkembangbiakan generatif, dia memiliki bunga, kemudian perkembangbiakan vegetatif yang tadi saya bilang, ada umbi akar pada wortel, umbi lapis pada bawang, kemudian umbi batang pada kentang, ya ini umbi batang pada kentang, umbi lapis pada bawang, umbi akar pada wortel, ya ini jenis tumbuh-tumbuhannya. Ini yang perkembangbiakan vegetatif, wortel, jahe, bawang, jamur, suplir, kemudian ini yang generatif, bunga dan jagung. Selanjutnya, nah, saya akan bahas tentang struktur tubuh tumbuhan. Secara umum, struktur tubuh tumbuhan terdiri atas 3. Yang pertama itu adalah akar, yang kedua itu adalah batang, yang ketiga itu adalah daun. Saya jelaskan satu-satu untuk akar. Nah, ini akar. Akar ini berfungsi menyerap air dan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian yang kedua itu adalah batang. Batang berfungsi untuk transportasi air dan unsur hara serta menyangga organ tumbuhan seperti daun. Sedangkan
daun ini sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan pertukaran gas antara O2, oksigen, dan CO2, karbon dioksida, melalui stomata. Saya ulangi, yang pertama, akar. Akar ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, dia menyerap air dan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Batang, batang ini berfungsi untuk transportasi air dan unsur hara serta menyangga organ tumbuhan seperti daun. Sedangkan daun ini sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan pertukaran gas antara O2 dan CO2 melalui stomata. Kita lanjut. Klasifikasi Kingdom Plantae. Klasifikasi akan menggambarkan pola hubungan kekerabatan antar jenis tumbuhan yang dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Jadi, dalam klasifikasi ini ada dua pendekatan, ya, namanya. Yang pertama itu adalah analisis fenetik, kemudian yang kedua itu adalah analisis filogenetik. Nah, apa sih pengertian analisis fenetik dan analisis filogenetik? Oke, kita lihat. Analisis fenetik ini dilakukan berdasarkan kesamaan atau kemiripan morfologi dan sifat lainnya yang dapat diobservasi. Observasi itu yang dapat dilihat, ya. Contoh struktur dalam analisis fenetik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu struktur jaringan, yang kedua itu alat reproduksi, yang ketiga itu morfologi. Yang pertama, struktur jaringan. Berdasarkan struktur jaringan, tumbuhan dibagi menjadi dua. Ya, berdasarkan struktur jaringan, tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembulu atau Atracheophyta, non-vascular plants. Kemudian yang kedua, tumbuhan berpembulu atau Tracheophyta, vascular plants. Ya, oke, kita next. Nah, kemudian yang berdasarkan alat reproduksi. Berdasarkan alat reproduksi, tumbuhan dibagi menjadi tiga. Tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan berbiji tertutup, dan berspora. Selanjutnya, kemudian berdasarkan morfologi. Berdasarkan morfologi, penampakan luar, tumbuhan dibagi menjadi lumut, tumbuhan paku, semak, pinus, pohon, dan herba. Oke, selanjutnya analisis filogenetik. Analisis filogenetik ini didasarkan pada asal-usul nenek moyang atau ancestor tumbuhan sesuai dengan proses evolusinya. Nah, ini klasifikasi Kingdom Plantae. Kan tadi disampaikan berdasarkan struktur jaringan, ya, berdasarkan struktur jaringan. Struktur jaringan ini pakai mouse, maaf kalau jelek ya. Berdasarkan struktur jaringan, klasifikasi Kingdom Plantae itu terbagi menjadi dua. Tumbuhan Talophyta atau biasa disebut Atracheophyta, ini artinya tumbuhan tidak berpembulu. Kemudian tumbuhan Tracheophyta, ini artinya tumbuhan berpembulu. Klasifikasi Kingdom Plantae masih yang tadi saya akan bahas di tumbuhan Talophyta atau Atracheophyta, atau pengertiannya itu tumbuhan yang tidak berpembulu itu terbagi lagi menjadi tiga. Ada lumut daun, biasa disebut dengan Bryophyta, kemudian ada lumut hati, biasa disebut dengan Hepatophyta, kemudian ada lumut tanduk yang biasa disebut dengan Anthocerophyta. Ya, di pelajaran kali ini banyak bahasa-bahasa Latinnya, bahasa-bahasa ilmiahnya. Ya, oke, saya next. Kemudian yang kedua itu adalah tumbuhan Tracheophyta.
atau tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh terbagi menjadi dua. Tumbuhan tidak berbiji atau Cormopita, kemudian tumbuhan berbiji atau Spermatopita. Ya, saya ulangi, saya coba. Yang tumbuhan Talopita atau Atracheophyta itu tumbuhan tidak berpembuluh. Dia ada tiga, tumbuhan daun Bryophyta, kemudian ada tumbuhan hati Hepatophyta, kemudian ada lumut tanduk atau Anthocerophyta. Dan yang kedua, tumbuhan Tracheophyta itu tumbuhan berpembuluh, tumbuhan tidak berbiji atau Cormophyta, kemudian tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, sebenarnya apa sih peranan kingdom planta itu sendiri buat kita, buat manusia ya? Sebenarnya banyak manfaatnya. Ya, kamu juga sering gunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ya. Tanpanya kita tidak bisa hidup. Apa sih sebenarnya manfaatnya? Peranannya tuh apa sih? Oke, kita lihat. Peranan kingdom plantae untuk manusia itu terbagi menjadi 4. Untuk pangan, untuk sandang, untuk papan, dan obat-obatan. Ya, untuk pangan ini untuk makanan sehari-hari kamu. Makanan, ya. Saya udah pernah bahas juga di semester 1. Sandang. Sandang ini artinya untuk pakaian kamu, ya. Pakaian. Tumbuhan pakaian itu dari apa? Kapas. Ya, kapasnya dijadikan benang, ditenun, kemudian dijadikan pakaian. Selanjutnya papan. Papan itu apa sih? Ini artinya untuk tempat tinggal. Ya, tempat tinggal, bahan bangunan misalnya seperti kayu gitu ya. Nah, ini untuk papan, kemudian obat-obatan. Ya, sehari-hari digunakan untuk obat-obatan. Ada contohnya penjelasannya nih di sini kalian bisa lihat ya. Misalnya padi, bahasa ilmiahnya Oryza sativa. Kegunaannya buat apa? Sumber makanan pokok dan sebagai sumber karbohidrat. Kemudian kentang untuk sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian singkong. Ini yang di pinggir-pinggirnya nih setelah nama, ini nama ilmiahnya ya. Nama latinnya. Kemudian singkong itu untuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian kelapa, Cocos nucifera. Buahnya yang mengandung air dapat dikonsumsi dan batangnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian pohon jati, Tectona grandis, bahan dasar bangunan dan peralatan rumah tangga. Kemudian pohon jambu, Pisidium guajava. Daun mudanya dapat dijadikan sebagai obat sakit perut dan buahnya dapat dijadikan sebagai buah-buahan. Selanjutnya di sini ada contoh lagi pohon pisang ya, Musa paradisiaca. Ya, getah pada batangnya dapat dijadikan obat luka. Buahnya dapat dijadikan sebagai buah-buahan. Nah, saya sebelumnya mengingatkan lagi untuk seluruh siswa, jangan lupa tugas minggu sebelumnya yang LK1, yang LK2, dan yang kuisis. Kalau yang kuisis, kecuali yang sudah tanya jawab ya, yang bisa menjawab, dia tidak usah mengerjakan kuisisnya. Yang belum silakan dikerjakan, karena kemarin deadline-nya sudah, kalau misalnya belum silakan hubungi saya, biar nilainya nggak kosong. Oke, kita next. Nah, ini ada latihan kerja yang ketiga, yang latihan kerja 3, sekarang saya minta ada tugas. Nah, instruksinya apa untuk LK yang ketiga ini? Yang pertama, carilah 2 jenis tumbuhan yang ada di sekitarmu. Boleh apa saja. 2 jenis tumbuhan yang ada di sekitarmu. Ya. Kemudian, selanjutnya fotolah kedua tumbuhan tersebut. Ya, kalau sudah dapet 2 tumbuhannya, kamu foto 2 tumbuhan tersebut. Kemudian pastikan ada 1 foto dirimu dengan kedua tumbuhan tersebut. Jadi jumlah fotonya ada 3 ya. Jadi ada 1 foto kamu dengan 2 tumbuhannya, 1 tumbuhannya sendiri, 1 tumbuhannya lagi sendiri. Jadi jumlahnya 3. Nah, selanjutnya yang keempat, edit ketiga foto tersebut menjadi sebuah kolase foto atau grid foto. Jika sudah kamu edit ya, kamu buat jadi kolase, kamu buat jadi foto grid, kamu posting di Instagram kelas kamu. Jadi nanti
kamu bikin Instagram kelas ya, kemudian di-post seluruh siswa di-posting di Instagram kelas kamu. Nah, di dalam Instagramnya tulis keterangan pada bagian caption Instagram dari yang sudah kita pelajari, yaitu nama tumbuhannya, kemudian nama latinnya, cara reproduksinya seperti apa, kemudian peranannya apa. Ya, kamu post di Instagram kelas. Instruksi selanjutnya, yang ketujuh, berikan nama dan kelas pada postingan di Instagram. Gunakan hashtag biologi LM 10 IPS, hashtag Plantae, hashtag SMA Negeri 6 Depok. Pastikan Instagram kelasmu tidak dikunci, biar saya bisa cek. Jika sudah, taruh link tersebut, link yang sudah kamu upload tugas kamu di Google Classroom, dan jangan lupa klik turn in atau serahkan di bagian Google Classroom-nya. Nah, kalau tadi Instagramnya sudah dibuat, ketua kelas atau perwakilan kelas langsung informasikan ke saya nama Instagram kelas kamu, ya. Kamu bisa juga ketua kelas atau perwakilan kelas taruh di deskripsi grup biologi yang sudah kita buat. Seandainya ada kesulitan dalam upload atau dalam hal mengerjakan tugas, silakan kamu bertanya ke saya dan jangan diam saja. Ya, kita coba komunikasi dan kita coba cari solusinya. Ya, oke. Nah, ini contohnya, saya berikan contoh ke kamu, contoh layout grid plus captionnya. Nah, contoh gridnya itu seperti ini foto gridnya ya, kamu bikin di sini ada foto kamu, ya bersama dua tumbuhannya, nanti ada dua tumbuhannya di sini dan di sini, misalnya pegang di kedua tangan. Nah, foto kamu memegang kedua tumbuhan tersebut. Boleh pakai baju bebas, boleh pakai baju seragam, boleh gaya. Yang penting berikan foto terbaik ya. Kemudian di sini fotonya lagi, foto yang selanjutnya itu adalah foto kedua tumbuhan yang kamu pilih ya. Misalnya di sini saya pilih jagung dan jambu. Di sini ada jagung, kemudian ada jambu, kamu tulis angka pertama jagung, kemudian angka yang kedua jambu. Nanti terserah kamu tumbuhannya apa saja, silakan dipilih ya. Kalau bisa jangan sama dengan contoh saya, di luar contoh saya ya. Nah, selanjutnya setelah kamu bikin grid, kamu upload di Instagram kelas kamu. Terus kamu tulis deh pakai caption. Di captionnya seperti ini yang saya minta tadi ya. Ada keterangannya nih, apa aja nih captionnya yang harus ada. Ya, contohnya seperti ini. Yang pertama nama tumbuhan. Nama tumbuhannya apa nih? Yang satu nih, jagung. Nama latinnya apa? Zimais. Ya, tuh. Kemudian cara reproduksinya seperti apa? Generatif. Nah, peranannya sebagai apa? Pangan, sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, kemudian yang kedua apa nih? Jambu. Kamu tulis keterangannya di caption. Ya, di caption tuh yang teks bagian bawah ya. Nama tumbuhannya pohon jambu. Nih ya, pohon jambu yang ini nih. Kemudian nama latinnya Pisidium guajava. Cara reproduksinya apa? Kan tadi saya udah jelasin di pertama. Kalau jambu dia bisa dua, generatif dan vegetatif buatan. Ya, perannya untuk apa? Perannya untuk pangan dan obat-obatan. Nah, di sini dijelaskan daun mudanya sebagai obat dan buahnya sebagai buah-buahan. Setelah itu di bagian bawahnya kamu tulis nama kamu dan kelas. Nama, misalnya nih ya, Firki Eka Iswara, kelas 10 IPS 3. Disesuaikan dengan kelas kamu ya. Apa 10 IPS 3, 10 IPS 1, 10 IPS 2, atau 10 IPS 4. Disesuaikan dengan kelas kamu. Nah, kamu pakai hashtag deh biar saya search-nya gampang. Biologi LM 10 IPS, kemudian hashtag Plantae, maaf ya saya ulang, hashtag biologi LM 10 IPS, kemudian hashtag Plantae, kemudian hashtag SMA Negeri 6 Depok. Seperti itu ya. Ini ada quotes dari saya sudah pernah sampaikan ini. If you don't fight for what you want, so don't cry for what you lose.
Kalau kamu tidak benar-benar bertarung untuk apa yang kamu inginkan, kalau kamu tidak benar-benar berusaha dengan apa yang kamu inginkan, maka jangan menangis untuk apa yang tidak kamu dapatkan. Jadi, semangat, silakan berjuang dan meraih cita-cita kamu. Ya, kalau ada yang kesulitan, silakan bertanya kepada saya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajarnya, semangat belajarnya. Thank you, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.